Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ningsih, mahasiswa RPL D3 Rekam Medis Universitas Duta Bangsa, akan menyampaikan materi tentang congenital abnormalities atau cacat bawaan. Kelainan bawaan atau congenital abnormalities adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika ia dilahirkan. Yang kedua, timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Sekitar 3 atau 4% bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat. Beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan. Di samping pemeriksaan fisik, radiologik, dan laboratorik untuk menegakkan diagnosis kelainan kongenital bayi setelah lahir, dikenal pula adanya diagnosis preantenatal kelainan kongenital dengan beberapa pemeriksaan tertentu. Contohnya pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan air ketuban, dan darah rutin. Jenis cacat lahir atau type of birth defects. Yang pertama, kecacatan struktural dan fungsi, yaitu cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing, kaki berubah menjadi posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua, kecacatan metabolik, yaitu phenylketonuria atau tidak punya asam amino fenilalanin yang bersifat memproduksi DNA dan molekul otak atau dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Terjadi pada setiap tahapan kehamilan. Kebanyakan terjadi mulai usia trimester pertama pada masa kehamilan. Cause of birth defect atau penyebab terjadinya tersebut lainnya yaitu penyakit genetik, adanya perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, terjadinya Down syndrome, sickle cell anemia. Faktor-faktor lain yaitu usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, beliau adalah perokok, mempunyai penyakit diabetes mellitus atau obat-obatan yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama yaitu campak Jerman dengan gejala ruam merah pada kulit. Defisiensi asam folat, defisiensi yodium yaitu kekurangan asam folat dan yodium. Beliau konsumsi alkohol atau vaksinasi selama masa hamil. Kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung, spina bifida atau celah pada tulang belakang bayi, dan hipospadia atau lubang uretra di bawah penis. Kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Simptom atau gejala. Kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibat fatal. Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelainan bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius. Dan meskipun banyak di antaranya yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama kematian pada tahun pertama kehidupan bayi. Diagnosis. Selama menjalani perawatan prenatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua ibu hamil atau tes screening, dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor resiko. Yang kedua, tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja terlahir dengan kelainan bawaan maupun hasil tesnya negatif. Jika tes yang memberikan hasil positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut. Yang dimaksud screening test adalah dilakukan wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor resiko.
Bila tes screening menunjukkan hasil positif, dianjurkan untuk menjalani tes diagnostik. Screening prenatal bisa membantu menentukan adanya infeksi atau keadaan pada ibu yang berbahaya bagi janin dan membantu menentukan adanya kelainan bawaan pada tahap tertentu pada janin. Materi selanjutnya adalah sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah terjadi secara seksual. Tujuan reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis, sedangkan ovum dibentuk dengan proses oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin. Organ reproduksi pada manusia. Berdasarkan cara pengembangbiakannya manusia tergolong vivipar atau dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Sedangkan organ reproduksi wanita adalah ovarium, oviduk, dan vagina. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu produksi sel kelamin atau sperma, dua pelepasan sel-sel ke saluran sel wanita yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Penjelasan tentang testis yaitu berjumlah sepasang dan berbentuk seperti bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong atau skrotum atau kantong buah zakar. Testis berfungsi sebagai pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau disebut testosteron. Yang kedua tentang penjelasan vas deferens, yaitu merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang, bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat atau penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga kantong sperma, yaitu kantong sperma juga berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seorang pria melalui proses ejakulasi. Yang keempat penis, yaitu organ reproduksi luar atau genitalia laki-laki, terdiri dari kepala atau gland dan batang. Pada ujung gland ada pembukaan uretra di mana urin dan air mani akan dikeluarkan. Batang penis terdiri dari jaringan spons dan pembuluh darah. Batang ini berisi darah sehingga membesar atau ereksi selama rangsangan seksual. Organ reproduksi wanita yang terdiri dari ovarium atau indung telur, oviduk atau tuba fallopi, saluran telur, dan vagina. Penjelasan tentang satu persatu dari organ reproduksi wanita yaitu ovarium. Ovarium itu berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada wanita 7 juta ketika di rahim ibunya. Pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, letak tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut dinamakan ovulasi. Setelah menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong berjumbai-jumbai atau namanya fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium.
Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau ke uterus. Yang terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.